Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Baik. Di sini sebelum kita mulai pembelajarannya, ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Oh iya, sebelumnya kita ingin berdoa terlebih dahulu sebelum ibu mengabsennya. Ketua kelas pimpin doanya. Ini kita belajar berdoa. Doa selesai. Nah, di sini ibu ingin mengabsen terlebih dahulu Abdul, Hadir, Bu. Adrika, Hadir, Bu. Andika, Hadir, Bu. Akila, Hadir, Bu. Azam, Hadir, Bu. Dava. Izin dia ya? Dion, Hadir, Bu. Ufaira, Hadir, Bu. Marisa, Hadir, Bu. Marsha, Hadir, Bu. Muhammad Fadil, Hadir, Bu. Nadifa, Hadir, Bu. Nazia, Hadir, Bu. Putri Aulia, Hadir, Bu. Putri Bilkis, Rahmat, izin juga, Raisa, Suci, Hadir, Bu. Jaki, Hadir, Bu. Zalfa, Hadir, Bu. Nugi. Hadir, Bu. Nugi ada satu nggak datang. Kenapa nggak datang Nugi? Malas. Malas. Malas, Bu. Bola, Dia mau Mas bola. tapi bisa main bola, Bu. Mungkin dia kecapean main bola. Makanya nggak datang. Nggak dibagi dia sama kita. Nah, di sini semuanya, di sini kita akan mengulas kembali pembelajaran kita pada minggu lalu. Ini hasilnya. Nanti ibu akan menjelaskan, sebelum itu kita literasi sebentar. Lanjut, kita ingin ibu ada sebuah video yang akan kita saksikan bersama-sama. Sebelum itu ibu ingin Dion baca teks berikut ini. Museum Tsunami Aceh sangat indah dan kaya akan makna. Temboknya berkelok dan diisi relief geometrik yang membuat tempat bersejarah ini semakin memukau. Ketika masuk, kita akan menelusuri lorong atau koridor gelap dan sempit sepanjang 30 meter. Di antara dua dinding air setinggi 22 meter. Suasana ini dibuat untuk membuat pengunjung ikut merasakan rasa dan situasi panik saat tsunami menerjang. Nah, dari beberapa orang yang ibu lihat cara membacanya lumayan sudah betul, tetapi ada juga yang belum mengetahui titik komanya. Koma dia beranggapan dia lanjut, ada yang sebelum yang tidak ada koma ataupun titik dia berhenti sejenak. Padahal itu salah satu hal yang salah, karena titik itu berhenti, koma itu berhenti sejenak, berbeda. Nah, jadi selanjutnya di sini ibu akan memberikan suatu video ataupun kita akan menyaksikan suatu video untuk lebih memahami materi pembelajaran kita pada hari ini dengan judul huruf kapital. Jadi di sini ibu ingin menjelaskan mengenai huruf kapitalnya. Huruf kapital pada sebuah
pada sebuah judul ataupun nama dari sebuah museum. Nah, jadi di sini itu ada beberapa contoh museum. Kan kita menggunakan penggunaan huruf kapital dengan menggunakan teks dari museum. Yang pertama itu, ini Ibu ada satu contohnya museum. Nah, di sini itu ada Museum Deli Serdang. Ibu ingin bertanya kepada Nubi yang seharusnya judul ataupun nama dari sebuah museum ini apakah sudah betul dengan penggunaan huruf kapitalnya? Belum. Yang mana seharusnya menggunakan huruf kapital? Museum. Yang mana huruf? Huruf M awal atau akhir? Awal. Awal. Selanjutnya, Fadil. Apakah ada lagi yang harus kita tambahkan huruf kapitalnya? Gak ada. Yang mana? Serdang. Oke, huruf apa? Huruf yang mana? S-nya. Apakah ada lagi Adit? Adit? Yang mana? Yang mana? Kuat suaranya, yang mana? Jaki, apakah ada lagi? Yang mana? D-nya? D Serdang atau Delinya? Deli. Selanjutnya, nah, jadi Ibu sedikit menjelaskan, Museum Deli Serdang ini itu terletak di Deli Serdang ataupun di Provinsi Sumatera Utara. Museum ini salah satunya yang terdekat di itu dia terletak di provinsi kita. Kalau di Padang Sidimpuan, museum itu masih jarang ditemukan, bahkan mungkin tidak ada. Itu paling monumen itu pun paling tentang tubuh salak. Itu bukan termasuk ke dalam museum. Nah, ini adalah salah satu contoh yang ada. Museum Deli Serdang ini tempatnya itu terletak di Deli Serdang atau Sumatera Utara. Kawasannya paling dekat dengan Medan. Selanjutnya, Letjen Jamil Ginting. Nah, di sini tuh biasanya itu museumnya atas nama seseorang. Ada alasan tertentu, yaitu mengapa museum ini dinamakan oleh seseorang. Biasanya juga ada beberapa juga toko ataupun masjid dengan menggunakan nama pribadi seseorang. Kenapa alasannya? Karena dia yang membangun sebuah museum tersebut. Di sini Ibu ingin bertanya kepada Suci, apakah huruf kapital penggunaan nama museum ini sudah betul? Belum. Yang mana seharusnya menggunakan huruf kapitalnya? Jamin, J-nya. Selanjutnya, Najia, apakah sudah betul ini? Yang mana lagi seharusnya? Ginting. Huruf yang mana? Di awal atau akhir? Awal. Nah, seharusnya beginilah contoh penggunaan dari huruf kapital. Kata awalnya harus menggunakan huruf besar atau huruf K? Tidak. Yang ketiga ada museum. Nah, Ibu ingin bertanya Azam, apakah ini sudah pas dengan penggunaan huruf kapitalnya? Tidak. Sudah pas? Tidak. Tidak pas. Gimana di sini yang salah? Museum. Museum. Seharusnya bagaimana penulisan museumnya? M yang awal huruf besar, Terus? baru M yang akhir huruf kecil.
Oke. Ada lagi? Ada ini mana? Utaranya bisa semua. Tinggal bukunya. Punya saja. Nah, museum ini tuh sama juga seperti yang di Amsterdam. Cuma ini memang dia khusus berada di provinsinya. Dia pas berada di contohnya di kotanya. Nah, itu pas dia ini Museum Sumatera Utara. Selanjutnya ada yang keempat itu kepada Bilgis. Di sini Museum Perkebunan Indonesia, apakah ini sudah betul? Betul, kenapa betul? Kenapa betul? Kenapa belum? M-nya, ini M-nya sama M-nya harus kecil, berarti di sini M-nya juga harus besar. Oke, sampai sini apakah anak-anak ibu sudah memahaminya? Sudah. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi di sini kita akan menyaksikan sebuah video pembelajaran terkait dengan penggunaan huruf kapital. Ibu minta kepada semua murid ibu tonton, simak baik-baik video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 5 tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital artinya huruf besar. Dan aturan penggunaan huruf kapital penting untuk diketahui karena huruf kapital digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia. Berikut beberapa penggunaan huruf kapital, antara lain: yang pertama, sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, pada kalimat kita harus rajin belajar. Huruf K pada kata kita yang berada di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, digunakan pada huruf pertama dalam setiap ketikan langsung. Contohnya, ibu berkata kamu harus rajin belajar. Huruf K yang berada pada kata kamu yang berada setelah tanda ketikan ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, digunakan pada huruf pertama dalam ungkapan yang berkaitan dengan nama Tuhan, nama ganti Tuhan, agama, dan kitab suci. Contohnya, penulisan nama Tuhan Allah hanya ditulis dengan huruf kapital. Penulisan kata ganti Tuhan hambamu hanya ditulis dengan huruf kapital. Penulisan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha diawali dengan huruf kapital. Nah, jadi di sini kita sudah menyimak materi terkait penggunaan huruf kapital. Di sini
sini ada beberapa contoh yang sudah kita simak dari video pembelajarannya. Yang pertama tadi ada apa saja, Aditya? Apa saja, Aditya? Apa? Apa saja, Ajam? Nggak tahu. Huruf kapital. Iya, tadi ada contohnya. Yang pertama apa, Kila? Sebagai kata pada awal huruf kalimat. pertama kata pada Nah, jadi di sini tuh contohnya tadi kan sudah dijelaskan dari sebuah video pembelajarannya. Nah, contohnya di sini kita harus rajin belajar. Di sini seharusnya sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. K ini seharusnya kita buat dengan menggunakan huruf kapital. Dion, apakah belajar ini D-nya harus menggunakan huruf kapital juga? Tidak, Bu. Tidak, kenapa? Karena tidak di awal kalimat. Tepuk tangan untuk Dion. Selanjutnya tadi ada yang kedua sebagai setiap petikan langsung. Nah, pada petikan, tanda petik ada yang tahu? Contohnya seperti ini. Kamu harus rajin belajar. Di sini tuh harus ada tanda petik ini, kalian pun harus huruf besar. Selanjutnya, yang ketiga itu kata Tuhan, agama, dan kitab suci. Itu kan suci Wulandari ya, itu berbeda, itu nama teman kita. Kata Tuhan contohnya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya kalau kata Tuhan ini, Allah ini hanya harus kita gunakan dengan huruf kapital. Subhanahu wa Ta'ala ini karena kenapa digunakan huruf kapital? Karena singkatan dari Subhanahu wa Ta'ala. Terus Islam ini agama, nama agama ini juga disertakan dengan huruf kapital, sama seperti juga dengan kitab suci Al-Quran. Nah, Al-Quran ini hanya harus menggunakan huruf kapital dan Q-nya ini karena dia dalam satu kata, Q-nya ini juga harus menggunakan huruf besar atau huruf Kapital. Nah, jadi di sini ada 3 contoh dari beberapa penjelasan yang sudah kita lihat di video pembelajaran tadi. Sama juga seperti halnya di contohnya itu pada teks awal kalimat. Bisa juga harus menggunakan
Ada juga nama hari, nama bulan, bahkan nama tahun. Tahun berapa dia? Ada juga sebutannya nama orang, contohnya Suci Wulandari. Nah, Suci Wulandari ini tuh S-nya apakah sudah betul huruf besar dia, Abdul? Apakah dia wajib huruf kapital S-nya? Kenapa? Nama orang. W-nya dia huruf besar atau huruf kecil? Jangan lupa. Huruf besar, kenapa? Nama orang. Kalau seandainya ibu tambah dia bermarga Haraha. Nah, Haraha-nya ini dia ikutan hanya huruf besar atau huruf kecil dia, Faira? Kenapa huruf besar? Karena sambungan dari nama si Suci. Walaupun dia bukan nama orang, tetapi dia nama biasanya itu dengan menggunakan adat istiadat itu ini sebuah marga. Nah itu intinya dia tetap dari nama tersebut. Contohnya seperti itu ibu dua. Adrika Yuki. Kalau seandainya Adrika Yuki membuat namanya dia itu di bukunya seperti ini, itu salah karena dia masih menggunakan huruf kecil. Seharusnya contoh yang betul itu seperti ini. A-nya huruf besar dan Y-nya huruf besar. Tetapi jika ada tambahan lagi namanya seperti Suci tadi, baik dia nama ataupun marga itu tetap menggunakan huruf kapital. Oke, sampai sini apa anak-anak, apakah anak-anak ibu sudah memahaminya? Sudah, Bu. Masya, apakah kamu sudah mengantuk? Aulia, tetap kamarnya. Nah, jadi di sini pada hari ini kita akan memberikan kesimpulan tentang materi kita huruf Kapital. Nah, huruf kapital. Hai. Halo. Masih semangat? Semangat, Pak. Kita jalan dulu. Oke, di sini kita akan memberikan kesimpulan terkait mengenai penggunaan huruf huruf Jadi penggunaan huruf kapital ini yaitu ada beberapa contohnya dalam penggunaannya. Nama hari, terus nama bulan, lanjut nama Suku. tahun, nama suku juga, nama kitab. Bisa juga pada penggunaan awal kalimat, pada awal kata. Bisa juga penggunaan nama orang, nama marganya, sama juga seperti yang dikatakan suku tadi. Suku dia bahkan suku Jawa, suku Minang, Mandailing, ada banyak berbagai suku. Sama juga pada contoh penggunaannya juga tadi ada juga tentang pengutipan. Pengutipannya sebenarnya ada dua, pengutipan langsung dan tidak langsung. Nah, jadi Ibu rasa pada hari ini sudah cukup dalam pembelajaran kita terkait dengan huruf kapital. Baik, sebelum kita pulang, Ketua silakan pimpin doanya. Doa selesai. Oke, baiklah Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah